이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Di sini terdapat wadah bening dan berisi es batu yang sudah dipecahkan. Dan juga terdapat toples yang di dalamnya terdapat wadah berisikan air panas dan kopi. Kopi berperan sebagai tanah dan air panas berperan sebagai badan air. Selanjutnya, susunlah alat dan bahan tersebut seperti yang ada di video. Proses pertama yang terjadi adalah proses penguapan evaporasi dan transpirasi, yaitu penguapan yang terjadi pada badan air dan penguapan yang terjadi oleh tumbuhan dan tanah. Setelah proses evaporasi dan transpirasi, maka proses selanjutnya adalah proses kondensasi, yaitu akan membentuk awan. Es batu di sini berperan sebagai awan. Setelah proses kondensasi terjadi proses presipitasi, yaitu turunnya air dari awan. Wadah es batu meneteskan air ke dalam wadah toples. Air tersebut diibaratkan sebagai tetesan-tetesan air hujan. Selain tetesan-tetesan air hujan, juga terdapat embun-embun di dinding toples. Setelah proses presipitasi terjadi proses infiltrasi, yaitu air akan menyerap ke tanah dan kembali ke badan air. Jadi, air-air yang menetes tadi akan kembali diserap oleh tanah dan kembali ke badan-badan air seperti danau, rawa, dan lainnya. Selanjutnya ada 3 jenis siklus air yang dibedakan berdasarkan panjang dan lama proses pergerakan molekul airnya. Siklus air pendek diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer lalu diikuti dengan pembentukan awan yang kemudian menurunkan air sebagai hujan. Air tersebut akan mengalir kembali ke laut. Selanjutnya, siklus air sedang. Proses ini bermulai dari air yang menguap membentuk awan, lalu mengalami kondensasi dan turun sebagai hujan. Pada siklus sedang, air hujan yang turun meresap ke dalam tanah dan sebagian lainnya diresap oleh tumbuhan. Air yang tidak teresap akan mengalir melewati sungai kembali menuju laut. Yang terakhir, siklus air panjang. Siklus air panjang diawali dengan evaporasi dan kondensasi air laut menjadi awan. Kemudian awan akan terbawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di area daratan. Awan yang terbentuk akan kembali bergabung dengan uap air dari evaporasi danau dan sungai, serta transpirasi tumbuhan. Akibat pengaruh ketinggian, uap air mengenai lapisan udara dingin dan berubah menjadi salju, lalu turun dan membentuk bongkahan es di pegunungan tinggi. Bongkahan es akan meluncur ke tempat yang lebih rendah akibat gravitasi atau gleister. Gleister kemudian akan mencair dan mengalir melalui perairan darat menuju kembali ke laut.